yang miris sekali. Nunung Sri Mulat yang kita kenal sebagai komediannya, yang dulunya pernah berjaya, bahkan gajinya itu sampai miliaran per jam. Namun kondisinya sekarang ini memprihatinkan, karena dulu waktu jaya itu Nunung Sri Mulat ini pernah mengayomi 50 anggota keluarganya. Namun sekarang saat dia jatuh sakit dan karirnya agak sepi, semua orang yang pernah ia bantu tersebut tidak ada yang menjenguknya waktu sakit, bahkan tidak ada yang membantunya. Ya, mari simak video berikut ini ya. Kalau sekarang kondisi finansialnya dia ini lagi drop banget karena dia ini masih harus nafkahin belasan anggota keluarganya. Apalagi ya sekarang kondisi Mbak Nunung ini kondisinya lagi sakit guys, lagi sakit kanker. Salah satu kekhawatiran Mbak Nunung di podcast itu, dia bilang kayak gini, kalau saya nggak ada, mereka bagaimana? Nah di sini gue coba mau sharing ya ke teman-teman semua, siapa tahu kalian juga lagi ada di posisi yang sama, dan semoga aja ini bisa sedikit bisa memberikan jawaban dari situasi ini. Pertanyaan dari Mbak Nunung tadi tuh sebenarnya gue pernah obrolin sih sama seorang teman, dan dia ngasih nasihat kayak gini, dan ini masih nempel banget di otak gue, dan ini benar-benar gue jadikan sebuah prinsip hidup ya. Dan katanya gini, ada atau enggaknya kita di dalam dunia ini, mereka itu akan tetap hidup dengan caranya masing-masing. Karena percaya deh, setiap orang itu udah ada jalannya masing-masing, atau udah ada takdirnya masing-masing. Kadang kita tuh ya sebagai manusia itu terlalu banyak khawatir, padahal ya Allah itu udah tahu apa yang terbaik buat umatnya. Dari kasus yang Mbak Nunung juga kita belajar ya, sekali lagi, jangan jadi orang yang people pleaser. Bantu secukupnya dan juga semampu kita. Jangan zolim sama diri sendiri. Dan ingat ya, jadi jangan pernah berpikir ya, kalau nggak ada saya, bagaimana nasib mereka. Semua rezeki, semua orang itu ada rezekinya. Bahkan untuk anak yang baru lahir pun sudah dikasih rezekinya. Kemudian kita itu nggak boleh menjadi orang yang nggak enakan, dikit-dikit bantu, dikit-dikit bantu, dikit-dikit bantu. Kalau kita terlalu sering membantu itu akan mengurangi rasa syukur, rasa berterima kasih pada orang yang dikasih bantuan. Bahkan kalau kita sudah sangat-sangat sering membantu terus-menerus, di saat kita tidak membantu sekali saja, orang itu akan marah karena orang tersebut sudah berpikir bahwa membantu itu adalah kewajibanmu, bukan karena kebaikanmu. Hal ini pernah disampaikan oleh Ustadz Felix Shaw. Yuk mari simak video berikut ini ya. Berpikir tidak bagus ketika orang itu dapat bantuan terus-menerus. Karena ingat, setiap yang bantuan mengatakan bahwa langsung tunai itu kita tidak baik terlalu sering itu setiap kali bantuan yang bersifat free atau bersifat effortless itu datang, itu merenggut orang untuk efforts dalam sesuatu. Makanya orang-orang kan ada yang bilang dalam satu pepatah, kalau engkau kasih orang sekali dia akan berterima kasih. Kalau engkau kasih orang 2 kali dia akan merasa biasa. Kalau engkau kasih orang 3 kali dia akan expecting. Kalau engkau kasih orang 4 kali dia mulai merasa bahwa ini adalah sesuatu yang seharusnya. Kalau engkau kasih orang berapa kali tadi? 4 kali ya? 5 kali itu dia mulai marah kalau kamu gak kasih. Dan saya nggak tahu, tapi kalau saya bukan meyakini, saya mengalami itu berkali-kali dalam hidup saya, sehingga saya mencoba untuk lebih selektif dan bijaksana, karena tidak semua yang kita kasih itu bisa menolong orang. Kadang-kadang seringkali mendidik mental seseorang itu lebih penting daripada memberikan dia sesuatu yang jadi kesalahan dari Mbak Nunung ini adalah mungkin yang saya simpulkan ini ada 3. Yang pertama, ini ada sifat nggak enakan terus membantu saudaranya, keluarganya, padahal bantuan tersebut sebenarnya tidak baik karena itu akan mengurangi mental kerja keras mereka. Kedua, yaitu manajemen keuangannya kurang baik. Bahkan di saat bangkrut pun, di saat ekonomi Mbak Nunung ini sudah menurun, Mbak Nunung ini ngontrak di Jakarta, ngontrak atau ngekos di Jakarta, mengirimkan uang di keluarganya yang tinggal di rumah di Jawa Tengah. Nah itu kan sudah mendolimi diri sendiri itu ngontrak tapi masih menghidupi sekitar belasan anggota keluarganya. Kemudian yang ketiga ini, kita itu lebih baik membantu skill. Terkadang ada pepatah mengatakan itu lebih baik kita memberikan pancing atau kail kepada seseorang daripada memberi ikan. Karena kalau kita memberi ikan, memberi uang terus-menerus, uang untuk makan terus-menerus, itu suatu saat kita nggak ngasih, orang itu akan
tidak bisa survive. Tapi kalau kita memberikan pancing, memberikan kailnya, memberikan sumber penghasilannya, orang tersebut akan survive dan terus bertumbuh. Sekian ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini.